Jadi cobalah sedikit orang yang suka membid'ahkan itu, Anda jangan bikin perpecahan di tengah umat. Gitu ngajak berjuang melurus merapatkan barisan. Bagaimana hukumnya membaca Shadaqallahul Azim? Para ustaz ini bicara tentang Shadaqallahul Azim. Ustaz Abu Haidar. Ustaz, kalau mengucapkan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran itu hukumnya gimana? Nggak ada tuntunan. Isinya bagus, baik. Shadaqallahul Azim artinya maha benar Allah yang maha agung. Membaca Al-Quran ini ibadah apa? Urusan dunia apa urusan agama? Urusan agama. Dan sebaik-baik contoh dalam pelaksanaan agama siapa? Nabi dan para sahabat. Apakah Nabi dan para sahabat setelah membaca Al-Quran selalu diakhiri Shadaqallahul Azim? Ada enggak dalilnya? Tidak ada. Maka fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dalam beragama adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara dalam melaksanakan agama adalah perkara agama yang diada-adakan. Di zaman Nabi-nya tidak ada, ayo diada-adakan di zaman kita dan dianggap bagian dari agama. Saya tanya, membaca Shadaqallahul Azim seusai membaca Al-Quran itu pelaksanaan agama atau urusan dunia? Pelaksanaan agama. Ya, Ustaz Khalid Basalamah. Adakah dalil yang jelas menerangkan bahwa saat selesai membawa Al-Quran membaca Shadaqallahul Azim? Mohon penjelasannya. Belum pernah ada dalil masalah ini. Tidak pernah ada hadis yang menjelaskan ada ucapan Shadaqallahul Azim. Itu artinya Allah yang maha agung benar, maha benar Allah. Sebenarnya tanpa dibilang ini pun Allah sudah benar. Terlebih lagi memang belum pernah ada riwayat yang menyebutkan masalah, tidak pernah Nabi SAW habis baca Al-Quran baca itu atau sahabat, nggak pernah. Lalu untuk apa kita tambah-tambah? Walaupun maknanya baik, ya. Tidak semua yang kita anggap baik boleh kita terapin dalam hukum Allah karena agama sudah sempurna. Sebagai jangan selesai ya sudah. Gitu. Yang ada diriwayatkan dalam riwayat Anas bin Malik itu kalau beliau selesai mengkhatam Al-Quran dengan bacaan, beliau sering berdoa. Itu yang ada. Kalau selesai mengkhatam Al-Quran 30 juz, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Naam jamaah. Ucapan Shadaqallahul Azim sejatinya tidak salah. Ucapan itu benar. Karena arti Shadaqallahul Azim adalah maha benar Allah. Dengan segala firman-Nya, maha benar Allah yang maha agung, Al-Azim, Allah Subhanahu wa taala. Namun yang bermasalah ketika menjadikan setiap kali membaca Al-Quran harus ditutup dengan itu. Ini yang bermasalah. Ketika kita ngelihat orang nggak pakai Shadaqallahul Azim, antum belum Shadaqallahul Azim. Ini kan akhirnya menjadikan Shadaqallahul Azim itu sebagai syariat yang harus dilakukan setiap kali membaca Al-Quranul Karim. Padahal Nabi SAW tidak melakukan itu. Berikutnya Ustaz Badrussalam. Apa hukumnya baca Shadaqallahul Azim? Pertama Pak, di zaman Rasulullah pernah mengatakan begini, Shadaqallah, maha benar Allah yang berfirman begini dan begini. Tapi bukan di akhirnya. Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah saat kalau baca Quran mengatakan Shadaqallahul Azim. Tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, padahal mereka mampu melakukannya. Bahkan yang ada hadis riwayat Bukhari bahwasanya Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa kepada Rasulullah. Setelah selesai membaca, apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Ya, ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah menangis. Rasulullah tidak katakan Shadaqallahul Azim, tidak pula Ibnu Mas'ud mengatakan Shadaqallahul Azim. Ya, ya akal Islam, kalau itu baik mereka sudah dahulu melakukannya ya. Shadaqallahul Azim artinya apa? Maha benar Allah yang maha agung. Bukan maha benar Allah dengan segala firman-Nya Pak.
Maha benar Allah yang Maha Agung. Sekarang kalau antum nggak ucapkan, apa Al-Quran jadi nggak benar? Antum nggak ucapkan pun Al-Quran tetap benar kok. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita, Pak. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita. Ya, maka apa yang Rasulullah lakukan, lakukanlah. Yang Rasulullah tidak lakukan, kita lihat Rasulullah mampu atau tidak. Ada nggak pendorongnya? Dan ternyata di sini Rasulullah mampu, pendorongnya ada, tapi Rasulullah tidak lakukan. Tidak pula para sahabat, tidak pula. Lihat, cari dalam kitab-kitab Imam Syafi'i apa ada. Cari dalam kitab-kitab para ulama madhab bahwa kalau baca Quran disunahkan baca Shadaqallahul Azim. Apa ada? Ini baru di belakangan hari, Bapak sekalian. Iya. Maka dari itulah, ya, tidak disunahkan membaca apapun setelah membaca Al-Quran. Naam, ada suatu hadis Rasulullah mengajarkan kita mengucapkan doa kafarat majelis. Ya, kalau memang setelah baca Quran kita mau pergi, bagusnya kita membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Zulkarnain. Apa hukum membaca Shadaqallahul Azim ketika selesai membaca Al-Quran? Ini dari hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan hal tersebut hanya populer di masa belakangan saja. Iya. Karena itu hal ini, bacaan yang seperti ini bukan hal yang disyariatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Disyariatkan itu kalau seorang selesai dari majelis apa saja, dia membaca subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan itu doa kafaratul majelis namanya, untuk menutup setiap majelis yang kita duduk di dalamnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ustaz Abdul Somad. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Shadaqallahul Azim? Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu, bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah Shadaqallah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya Shadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ni, Shadaqallahul Azim. Baik, bukan bid'ah. Ustaz saya gak tahu namanya. Setelah membaca Al-Quran Shadaqallahul Azim, ini pun juga bid'ah. Yang benar, ada satu hadis Nabi SAW, kalau nggak salah riwayat Imam Nasai apa Ibnu Majah, setelah selesai membaca Al-Quranul Karim di luar sholat tentunya, kita membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang benar, bukan Shadaqallahul Azim. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallah itu bukan bacaan Al-Quran. Sadaqallah itu kalimat iman, kalimat tasdik, bahwa kita membenarkan apa yang kita baca. Jadi inti dari sadaqallah itu benar banget nih. Jadi anak kekinian mungkin bilangnya selain sadaqallah, dzalikal kitabul la raiba fi. Wah, benar banget. Itu sama dengan Shadaqallahul Azim, cuman lebih utama kita pakai bahasa Al-Quran, Shadaqallahul Azim. Tapi artinya benar banget nih. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wah, benar banget. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Benar banget. Itu artinya Shadaqallahul Azim. Ustaz Muhammad Rozai. Soalan siapa baca Quran daripada kecil dia ajar untuk baca Shadaqallahul Azim. Sekadar yang dimaklum oleh saya, itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nak tanya, bacaan Shadaqallahul Azim itu adakah adab ataupun satu perkara yang diada-adakan dalam agama? Shadaqallahul Azim bermaksud benarlah Allah yang Maha Agung. Memang tidak ada riwayat
Sahabat bila baca Al-Quran dia akan kata sadaqallahul azim. Tetapi kita ni bila kita baca Quran, kita sebut sadaqallahul azim. Bahkan bukan baca Quran, baca hadis pun kita sadaqa Rasulullah, maka Rasulullah tu telah benar. Jadi ada benda dalam agama ni, ada benda percakapan kita ni, ada benda yang kita tak anggap dia sebagai agama pun. Cuma kita nak bagi tahu realiti sebenar. Bila kita baca ayat Quran, kita sadaqallahul azim, benarlah Allah yang Maha Agung, betul tak? Betul lah. Tapi tak adalah kita anggap bila baca sadaqallahul azim tu ada pahala khusus. Kerana dia memang tak ada riwayat yang menyebut demikian. Macam Ibn Mas'ud sebelum dia baca hadis dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Nabi bersabda dan dia itu benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa Ibn Mas'ud sebut macam tu? Kerana itu hakikatnya. Maka ada benda-benda yang kita sebut dalam kehidupan harian kita, yang kita sebut realitinya, dan benda tu selagi mana tidak dikaitkan dengan agama, ibadat secara khusus, tidak ada fadilat mengatakan ia berpahala, maka tidak menjadi masalah. Yang jadi problem ni bila kita kata, apa ni baca ayat Quran tak baca sadaqallahul azim, sunnah tu, yang tu problem. Kena bawa bagi dalil. Bila kita baca hadis, kita sadaqallah Rasulullah bercakap benar dalam masalah ni. Sentiasa Rasulullah itu benar, kan? Sebab itu saya antara orang yang tidaklah begitu rigid. Sebab kadang-kadang ada sebahagian daripada orang-orang kita ni punya ketat, disempitkan Islam tu sampai nak bercakap pun dalam masalah dunia pun kena tengok. Ni tak ada di zaman salaf. Contoh ada contoh. Saya sebut dekat satu orang hamba Allah ni, saya kata, ya Syekh, ud'uli bil khair, doalah untuk saya dengan kebaikan. Salah ke minta? Kita minta doa orang saleh, kan tawassul tu. Dia cakap, ya Syekh, hadzal kalam, hadzal talaq fi asasihi ghalat. Ini minta macam ni salah juga. Kata tidak ada dalil daripada Nabi SAW. Kamu ni masalah doa pun jangan sempitkan. Kadang-kadang orang sebut kat kita, selamat hari lahir, moga panjang umur. Masya Allah, bid'ah besar ni dalam Islam. Ustaz Adi Hidayat. Jadi hukum syariat diikat dengan 4 hal ini. Ada dalilnya yang langsung, ada kemudian dengan contohnya juga, ada dalil contoh sementara, ada dalil contoh tidak terlihat langsung, tidak ada contohnya, ada yang keempat samar sifatnya sebagai isyarat. Nah, terkait dengan pernyataan ini, sadaqallahul azim, gitu kan, setelah menunaikan bacaan Al-Quran. Ingat, bacaan Al-Quran itu ibadah, tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Quran, sehingga tidak membutuhkan dalil untuk menutup itu. Ya, misalnya mau diam aja nggak ada masalah. Sekarang kalau diam misalnya, berarti nggak sesuai sunnah Nabi, karena Nabi nggak ngajarin diam. Dari mana taunya Nabi diam? Sama aja kan? Maka di sini ada takrim dari ulama untuk membenarkan ajaran Al-Quran. Takrim itu dari isyarat Nabi. Apa isyaratnya? Buka lagi di An-Nasai. Jadi ngajinya perdalam. Buka kitab Sunan An-Nasai, jilid yang ketiga halaman 188. Di situ Nabi sering menyampaikan khutbah Jumat pembuka. Bahkan ustaz-ustaz ini pun menyampaikan sebetulnya di setiap pembuka Jumat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, kadang-kadang ada tafsiran kullu dhalalatin finnar, gitu kan? Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitabullah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kita belokkan Al-Quran, maka kita katakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh, ya kan? Allah Maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh nggak disoal, ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan sadaqallahul azim. Seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Yang paling benar, yang harus kita yakini, kita amalkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran, begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca, karena bukan kitab biasa, maka kita yakini ini kebenarannya, ini harus kita amalkan, maka kita ungkapkan dengan lisan kita sadaqallahul azim, dari mengambil dari isyarat Nabi, dari kalimat tadi. Dan itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita, ulama mempraktikkan, kan? Jadi tidak ada masalah di sini. Kita nggak bisa hukumi bidah. Bidah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qurannya, sementara ini di luar Al-Quran, kan? Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni, jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu, ya. Nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya, contohnya apa coba?
Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran, diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Martono dari Jakarta Barat. Saya minta penjelasan Buya Yahya masalah ucapan Shadaqallahul Azim setiap habis baca ayat Al-Quran. Sebab ada golongan yang bilang itu bid'ah. Syukron. Ada lagi. Jadi kalau ada, memang ada fatwa itu tersebar. Gede itu fatwanya tersebar di mana-mana sehingga orang pada bingung. Jadi kalau mengatakan Shadaqallahul Azim bid'ah. Waduh, innalillah. Kalau anda tidak membaca nggak apa-apa. Memang kalimat Shadaqallahul Azim itu memang tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan waktu selesai baca Al-Quran ya Shadaqallahul Azim. Tidak pernah ada Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi bukan berarti orang ngomong Shadaqallahul Azim langsung dikatakan salah. Sebelum kita bicara tentang riwayat atau hujjah, begini loh ya. Kalau orang mau selesai baca Al-Quran itu, ya terserah Anda ngomong apa. Setelah, misalnya setelah selesai ayat, kemudian selesai, itu ya boleh, boleh. Cuma tidak ada pahalanya. Selesai. Diganti sholawat juga boleh, nanti jadi bid'ah kalau sholawat ajib. Kalau selesai nggak bid'ah, macam aneh. Maksudnya itu lafadznya Shadaqallahul Azim secara zahir lafadznya begitu, tapi maknanya ngasih tahu kalau saya sudah selesai. Yang pertama, memberitahu kalau selesai baca Al-Quran. Kemudian di situ makna ikrar, pengakuan kalau bahwasanya firman Allah semuanya benar. Dan lafadz Shadaqallahul Azim, Shadaqah maha benar Allah yang maha agung. Benar dah Al-Quran? Benar. Kalau orang mengatakan bahwasanya selesai itu tidak bid'ah, mengatakan Shadaqallahul Azim juga seharusnya tidak bid'ah. Di Al-Quran memang ada lafaz Shadaqallah, kemudian diektibas, diambil oleh orang yang baca Al-Quran, di akhir diletakkan di akhir, punya makna yang artinya apa? Selesai maknanya. Lebih dari itu disebut nama Allah, ada zikirnya, kemudian ada makna pengakuan ikrar bahwasanya Allah, apa yang difirmankan Allah adalah benar. Ada Shadaqallah, kul Shadaqallah ada, biarpun memang bukan di dalam urusan orang baca Al-Quran. Memang ada riwayat dari Nabi waktu kemarin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini ada riwayat sini, waktu Sayyidina Rasul minta ya Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Quran, lalu Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Itu kan Nabi yang ngomong, yang baca orang lain. Masa saya yang baca sendiri bilang hasbuk? Ya nggak bener malahan. Ya saya yang selesai biar ada jeda. Shadaqallahul Azim. Kemudian adalah pembiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik menghentikan. Itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kadang-kadang beginilah kita disibukkan dengan orang-orang dikit dikatakan bid'ah. Anda baca Shadaqallahul Azim. Kalau tidak mau shadaqah ganti Allah. Ketahuilah wahai orang yang beriman, Al-Quran itu semuanya benar dan engkau harus mendengar. Gitu saja, diganti gitu. Sudah, nggak usah pakai Shadaqallahul Azim kalau takut bid'ah. Setelah selesai, misalnya apa? Huwas-Sami'ul Alim. Ketahui wahai ahli iman, ini Al-Quran harus kau dengar dan kau amalkan. Assalamualaikum. Boleh begitu. Bid'ah lagi nanti. Terus ngomong apa? Yang nggak boleh mengatakan begini, Nabi mengajarkan begitu, itu yang nggak boleh. Jadi cobalah sedikit orang yang suka membid'ahkan itu. Anda jangan bikin perpecahan di tengah umat. Gitu kok ngajak berjuang melurus merapatkan barisan. Itu fatwanya tersebar beberapa waktu yang lalu. Wah, fatwanya gede, panjang lagi, nyinggung ke sana sini lagi. Bid'ah, nggak pernah diajarkan Nabi. Bahasanya apa? Kalau memang itu kebaikan, pasti sahabat Nabi orang pertama yang menjalankannya. Wah, ini kalimat yang nggak pernah lepas dari omongan mereka. Banyak yang sahabat Nabi tidak melakukannya, tapi diakui oleh para ulama. Syekh As-Sudais Imam Masjidil Haram. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul Azim.
Andaikan saja orang yang mudah membid'ahkan amalan orang lain itu banyak membaca, maka tidak akan mudah menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Ternyata di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dalam Muqaddimah pun sudah dijelaskan tentang kebolehan mengucapkan sodaqallah, bahkan termasuk daripada perbuatan memuliakan Al-Quran. Namun mengapa mereka yang mengaku salafi selalu saja memfatwakan yang tidak sesuai dengan salaf, padahal kita tahu bahwa Imam Al-Qurtubi itu termasuk ulama salaf. Lalu bagaimana mereka mau mengaku manhaj salaf tapi tidak sesuai dengan pendapat ulama salaf? Semoga kita dijauhkan dari faham mereka.